Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan udara yang segar. Sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, kita akan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya firman Tuhan memberi kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya berkat Tuhan turun bagi kami. Tuhan memberi kekuatan, sukacita, kemenangan dalam hidup kami. Bahkan juga firman Tuhan yang menjadi kekuatan, sumber hikmat, sumber pengetahuan, yang menuntun setiap langkah dan perjalanan kami. Kiranya mengiringi sepanjang hari ini dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dari bacaan Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ke-15. Tetapi saya akan membacakan ayat yang 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian firman Tuhan, saudara yang kekasih. Ketidakpercayaan mewarnai peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Beberapa murid, baik 2 murid, ke-11 murid, bahkan dari bacaan tadi kita melihat mereka sempat dicela karena ketidakpercayaan mereka dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Saudara, Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Dia menampakkan diri langsung kepada mereka sendiri ketika mereka sedang berada bersama mereka. Ketika mereka sedang makan. Dan ini memberinya kesempatan untuk makan, minum bersama mereka, supaya mereka benar-benar puas, saudara-saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 41. Walaupun sudah menampakkan diri kepada mereka, ia masih mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Sebab bahkan ketika ia menampakkan diri di hadapan banyak orang di Galilea pun, beberapa orang ragu-ragu, seperti yang kita lihat dalam Matius 28 ayat 17. Kalau kita perhatikan, bukti-bukti kebenaran Injil sudah tersedia dengan begitu lengkap. Jadi orang yang tidak mau menerimanya patut dicela atas ketidakpercayaan mereka itu. Kalau kita perhatikan, ini bukan disebabkan karena bukti-bukti itu sendiri lemah atau kurang memadai, melainkan karena kedegilan hati mereka, karena ketawaran dan kebodohan hati mereka. Saudara, walaupun mereka ini tidak melihatnya sendiri, mereka pantas dipersalahkan karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, saya teringat kepada satu peristiwa di mana Yesus menceritakan tentang Abraham
dan juga orang kaya dan orang miskin. Saudara-saudara, pada waktu orang miskin melihat, orang kaya itu melihat orang miskin di pangkuan Abraham, dia berkata, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pulang ke rumah saudaraku. Karena masih ada 5 saudaraku yang hidup di dunia, supaya mereka tidak menderita seperti aku." Dan Bapak Abraham berkata, "Cukuplah, sesuai apa yang tertulis dalam kitab para nabi." Kalau mereka percaya kepada apa yang ditulis oleh para nabi, mereka juga percaya tentang hari yang akan datang, yaitu hari penghakiman. Tetapi orang kaya itu berkata, "Tidak, Bapak Abraham. Kalau itu mungkin biasa. Kalau mungkin firman Tuhan itu biasa. Alkitab biasa. Tetapi kalau ada orang yang bangkit, Lazarus turun ke dunia orang hidup dan bercerita tentang keadaan ini, pasti mereka percaya." Dan Bapak Abraham berkata, kalau mereka tidak percaya dengan apa yang ditulis para nabi, mereka juga tidak akan percaya sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menampakkan diri. Tapi mereka juga tidak percaya, saudara. Alkitab, Injil sudah diberitakan. Mujizat dan tanda ajaib sudah terjadi. Tetapi masih juga banyak yang tidak percaya. Mereka ragu dan bimbang. Karena kedegilan, ketawaran, dan kebodohan hati mereka. Saudara, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah mengalahkan kematian dan hidup sampai dengan hari ini. Percayakah engkau akan hal itu? Mari saudara, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus mati dan bangkit, sesuai apa yang dikatakan oleh kitab suci, kita memberitakan kabar baik itu bukan hanya kepada kelompok kita, tetapi kepada seluruh makhluk, kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara, inilah tugas kita. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita dipanggil hari ini. Kita hidup, kita menerima firman Tuhan, kita sudah percaya tentang kebangkitan Tuhan. Tidak cukup kita berdiam, tapi biarlah kita terus memberitakan bahwa Yesus hidup, bangkit, dan menang atas maut. Inilah kabar baik. Kita yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Kiranya Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menopang hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan membimbing dan menyertai kami. Dan kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami. Supaya kami jangan degil, tawar hati. Tapi kami diberi keberanian dan percaya. Bahwa Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut. Dan Yesus hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami. Pimpinlah kami, topanglah kami dalam setiap kesaksian hidup kami, supaya nama-Mu dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Sekali lagi berkatilah gereja, berkatilah pelayanan, gereja Kristus, Ketapang dan pos-pos. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati semua pemerintahan dan juga jalannya bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Biarlah Tuhan yang menopang, memberkati. Terlebih pintu-pintu pekabaran Injil semakin dibukakan hari demi hari di tengah bangsa Indonesia ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas. Amin.